Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Isyahul Solihah dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tingkat 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PBK KMB 1 DOPS dosen pengampu Aida Sri Rahmawati Magister Keperawatan. Di sini saya akan mempraktikkan posisi Fowler pada pasien efusi pleura. Baik, masuk kepada kasus. Berdasarkan data hasil pengkajian bahwa pasien mengeluh sesak, hasil pemeriksaan menunjukkan ronhi positif di lobus dextra inferior, kemudian pengembangan dada tertinggal sebelah kanan dan terpasang CTT. Hasil torak foto menunjukkan terdapat cairan pada lobus paru dextra kurang lebih 1200 ml. Jadi, diagnosa yang muncul adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penumpukan cairan dalam rongga pleura. Dibuktikan dengan data subjektif, pasien mengeluh sesak, data objektif, ronhi positif di lobus dextra inferior, pengembangan dada tertinggal sebelah kanan dan terpasang CTT. Hasil torak foto menunjukkan terdapat cairan pada lobus paru dextra kurang lebih 1200 ml. Maka, sesuai dengan jurnal keperawatan rujukan berdasarkan data adanya sesak, kemudian ronhi positif di lobus dextra inferior, pengembangan dada tertinggal di sebelah kanan, dan terpasang CTT. Kemudian masalah keperawatan berdasarkan kata kunci adalah terdapat cairan pada lobus paru dextra kurang lebih 1200 ml dengan dilakukan pemeriksaannya torak foto. Kemudian diangkatlah yaitu diagnosa gangguan pertukaran gas. Oleh karena itu, tindakan yang saya pilih berdasarkan jurnal yaitu Alpian et al. Observasi penggunaan posisi Haig Fowler pada pasien efusi pleura di ruang perawatan penyakit dalam Tirsa 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian tujuan tindakan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5x24 jam, diharapkan pertukaran gas membaik dengan kriteria hasil Dipsner menurun dengan nilai 5, bunyi napas tambahan menurun dengan nilai 5, PCO2 membaik dengan nilai 5, PO2 membaik dengan nilai 5, dan pola napas membaik dengan nilai 5. Intervensi yang saya ambil yaitu di bagian terapeutik adalah posisikan pasien pada posisi semi-Fowler atau Fowler dengan rasional, mengoptimalkan pengembangan paru dan pernapasan serta mengurangi sesak yang dirasakan. Baik, langsung saja masuk ke standar operasional prosedur. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala lebih ditinggikan atau dinaikkan yaitu 45 derajat sampai 90 derajat. Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi masalah kardiovaskuler atau pernapasan, yaitu untuk mengurangi sesak napas dan memberikan rasa nyaman pada pasien. Indikasinya adalah pasien dengan masalah kardiovaskuler atau pernapasan, dan kontraindikasinya adalah pasien dengan penurunan kesadaran atau dalam keadaan nyeri berat. Baik, kita masuk ke prosedur. Pada tahap prainteraksi yaitu persiapan pasien, kita baca buku rekamedis pasien. Kemudian pada tahap persiapan alat yang dibutuhkan, yang pertama itu ada tempat tidur, kemudian bantal kecil sebanyak 2 buah, terus handuk atau kain gulung, kemudian ada footboard atau papan kaki atau bantalan kaki, dan sarung tangan. Langsung saja masuk ke cara kerja. Yang pertama, kita tidak boleh lupa untuk menutup sampiran ya, jaga privasi pasien. Kemudian pada tahap orientasi, kita lakukan perkenalan dengan pasien, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan kita lakukan, lalu berikan kesempatan pada pasien atau keluarga jika ada pertanyaan sebelum tindakan dilakukan. Baik, masuk ke dalam fase kerja. Yang pertama adalah dekatkan alat ke pasien, cuci tangan dan pakai APD, tinggikan tempat tidur 45-90 derajat, topangkan kepala di atas tempat tidur atau bantal kecil, gunakan bantal untuk menyokong lengan dan tangan bila pasien tidak dapat mengontrolnya secara sadar atau tidak dapat menggunakan tangan dan lengan. Kemudian tempatkan bantal tipis atau di bagian punggung bawah, kemudian tempatkan gulungan kain atau handuk di bawah pergelangan kaki, dan tempatkan papan kaki dasar telapak kaki pasien. Baik, masuk kepada fase terminasi. Yang pertama adalah jelaskan kepada klien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan, kemudian kaji respon klien setelah dilakukan tindakan, kemudian berikan reinforcement positif kepada pasien dan rapikan alat-alat.
Baik, kita masuk ke dalam tahap evaluasi ya. Jangan lupa kita evaluasi hasil kegiatan dan respon klien setelah dilakukan kegiatan, apakah klien itu sudah merasa nyaman atau belum. Kemudian evaluasi cairan pada lobus paru dekstra dan lakukan kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya. Kemudian akhiri kegiatan dengan cara yang baik dan cuci tangan. Yang terakhir adalah dokumentasi. Catat waktu pelaksanaan tindakan, kemudian perawat yang melaksanakan hasil tindakan dan respon pasien. Baik, sekarang saya akan mulai mempraktikkan posisi Fowler pada pasien epilepsi pleura. Yang pertama, kita jangan lupa baca status pasien. Pada para interaksi, kita jangan lupa untuk persiapan alat. Baik, di sini saya ada 2 buah bantal kecil atau tipis. Kemudian ada papan bagian kaki atau bantalan kaki. Terus ada gulungan kain sebanyak 2 buah dan ada handscoon. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan ya Bu, saya perawat Sinta. Ibu boleh panggil saya Suster Sinta. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa ya Bu? Nunung. Oh, Ibu Nunung. Ibu sukanya dipanggil dengan sebutan apa Bu? Nunung. Oke, saya panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nunung ya Bu. Ibu, sekarang kan saya berjaga dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Masih sesak. Oh, masih sesak ya Bu ya. Baik, nanti saya akan membantu Ibu untuk mengurangi sesak napas. Nanti saya akan bantu Ibu untuk duduk ya Bu ya. Kemudian nanti bagian punggungnya itu nanti saya akan letakkan bantal, dan bagian kepalanya nanti saya akan bantu meletakkan bantal juga. Kemudian nanti di bagian bawah lutut Ibu nanti saya akan selipkan kain yang sudah digulung dan bagian pergelangan kaki Ibu. Kemudian nanti di bagian telapak di ujung nanti saya akan simpan papan kaki ya Bu ya. Tujuannya itu untuk mengurangi sesak napas Ibu ya. Apakah Ibu sudah bersedia Bu? Bersedia. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak Bu sama saya? Tidak. Oke, saya siapkan dulu alat-alatnya ya Bu. Baik, yang pertama itu kita lakukan adalah dekatkan alat-alat ke dekat pasien, kemudian lakukan cuci tangan dengan 6 cara mencuci tangan. Yang pertama, kemudian bagian punggung, sela-sela jari, kemudian dengan cara mengunci, lalu bagian ibu jari, dan bersihkan kuku. Selesai. Setelah itu kita pakai handscoon. Baik, sekarang saya sudah beres memakai handscoon. Kemudian kita jangan lupa kembali lagi ke pasien untuk komunikasi akan tindakan yang dilakukan. Ibu, sekarang saya mau membantu Ibu untuk duduk ya Bu ya. Apakah Ibu sudah bersedia Bu? Bersedia. Baik, Ibu pegang bahu saya Bu. Yuk. Jika pasien sudah didudukkan, jangan lupa kita fleksikan bagian lututnya itu terlebih dahulu. Ibu, sekarang saya mau membantu Ibu untuk memfleksikan kaki Ibu dulu ya Bu ya, bagian lutut. Maaf Ibu, difleksikan dulu sebentar ya Bu. Oke. Selanjutnya adalah topangkan kepala di atas tempat tidur atau menggunakan bantal kecil. Ibu, maaf di bagian belakang kepala Ibu, nanti saya akan simpan dulu bantal ya Bu ya. Iya. Maaf, permisi ya Bu. Silakan Bu untuk bersandar. Kemudian kita simpan juga bantal di bawah punggung. Ibu, maaf, saya masukkan dulu ya sebentar. Oke, bagaimana Ibu sekarang? Ya, sudah ya Bu ya. Selanjutnya saya akan meletakkan di bagian bawah lutut itu kain gulung atau handuk gulung. Ibu, maaf saya mau meletakkan kain gulungnya dulu ya Bu. Permisi Bu. Ada yang dirasa sakit Bu? Tidak. Satu kain gulung lagi kita akan meletakkannya di bagian bawah pergelangan kaki. Ibu, maaf ya Bu. Permisi Bu. Oke, sudah ya.
Kemudian yang terakhir kita letakkan papan kaki atau bantalan kaki. Ibu permisi, ininya diluruskan ya. Oke, fase kerja sudah selesai ya. Audio Jungle. Bu, sekarang saya sudah selesai ya Bu ya melakukan tindakan pada Ibu. Ibu bagaimana keadaannya sekarang Bu? Udah agak membaik? Oke, Ibu napasnya sekarang sudah berkurang Bu sesaknya? Berkurang. Alhamdulillah ya Bu ya kalau sudah berkurang. Ibu, nanti saya mau pamit dulu ya Bu ya ke ruang perawat. Kalau misalkan Ibu ada apa-apa, Ibu boleh panggil saya di ruang perawat. Atau enggak Ibu bisa memencet bel yang ada di samping ya Bu ya. Saya permisi dulu ya Bu, semoga Ibu lekas membaik ya Bu ya. Permisi ya Bu, Assalamualaikum. Sekarang setelah selesai melakukan tindakan, jangan lupa untuk merapikan alat-alat. Kemudian jangan lupa untuk melepaskan handscoon. Audio Jungle. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan kembali. Dan yang terakhir, jangan lupa dokumentasikan waktu pelaksanaan tindakan, perawat yang melaksanakan hasil tindakan, dan respon pasiennya seperti apa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah selesai melakukan tindakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.